Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Sampurna dengan NIM 2401010029. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan berjudul Peran Kebijakan Pelayanan Satu Pintu dalam meningkatkan dan transparansi layanan publik pada puskesmas. Latar belakang. Pelayanan publik yang berkualitas, mudah diakses, dan transparan adalah pilar penting untuk kesejahteraan masyarakat di sektor kesehatan. Peran puskesmas sebagai garda terdepan sangat vital dalam menyediakan layanan kesehatan dasar yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan transparansi layanan di puskesmas menjadi prioritas. Kebijakan One Stop Service hadir sebagai strategi untuk menyederhanakan dan mengintegrasikan layanan publik melalui satu pintu akses. Tujuannya adalah mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan efisiensi pelayanan sekaligus mendorong transparansi. Di puskesmas, kebijakan ini diharapkan mengurangi birokrasi, mempercepat layanan, serta meningkatkan kepuasan masyarakat. Namun, implementasinya menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, serta pemahaman pemangku kepentingan. Penelitian terkait kebijakan ini penting untuk mengidentifikasi kendala, faktor keberhasilan, dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Hal ini diharapkan berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Rumusan masalah. 1. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelayanan publik di puskesmas? Nomor 2. Bagaimana kebijakan pelayanan satu akses dapat meningkatkan transparansi layanan? Yang ketiga, apa dampak dari implementasi kebijakan ini terhadap masyarakat? Landasan teori. Kebijakan adalah serangkaian tindakan atau keputusan yang dirancang untuk mengatasi masalah, mencapai tujuan tertentu, dan memberikan dampak dalam ruang publik. Hawkwood dan Gunn, Parsons 2005, mendeskripsikan kebijakan dalam berbagai konteks seperti sebagai bidang aktivitas, tujuan negara, proposal spesifik program, hingga serangkaian tindakan yang memiliki hasil dan outcome tertentu. Kebijakan tidak hanya berbentuk tindakan tetapi juga mencakup rencana strategis yang memberikan arah, koherensi, dan kontinuitas dalam penyelenggaraan tujuan publik. Menurut Anderson, Hill, dan Hope 2002, kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang dirancang oleh aktor atau kelompok untuk menangani permasalahan tertentu. Budiarjo 2009 mendefinisikan kebijakan sebagai kumpulan keputusan yang ditujukan untuk menentukan tujuan serta cara mencapainya. Friedrich Widodo 2007 menambahkan bahwa kebijakan adalah tindakan yang mengarah pada tujuan tertentu dengan mempertimbangkan hambatan dan peluang. Post et al. 1999 mengartikan kebijakan sebagai rencana strategis pejabat pemerintah untuk mencapai tujuan yang memengaruhi kehidupan masyarakat secara luas. Pelayanan publik menurut Pasolong 2010. Pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan dilakukan oleh institusi pemerintah, korporasi, atau lembaga independen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas barang, jasa, atau layanan administratif. Pelayanan ini dilaksanakan oleh pejabat atau petugas yang bertanggung jawab dengan berpedoman pada standar pelayanan yang mencakup dasar hukum, prosedur, jangka waktu, biaya, kompetisi pelaksana, serta mekanisme pengawasan dan pengaduan. Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggaraan pelayanan bertujuan memberikan kepastian hukum, menciptakan hubungan yang jelas terkait hak dan kewajiban semua pihak, serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Pelaksanaan pelayanan publik yang baik memerlukan penerapan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, inovasi, dan komitmen mutu untuk memberikan layanan yang cepat, terukur, mudah, dan terjangkau. Selain itu, penyelenggara juga bertanggung jawab untuk menyusun standar pelayanan yang melibatkan masyarakat sehingga layanan dapat sesuai dengan kebutuhan publik dan meningkatkan kepuasan mereka. Penyelenggara diharapkan mampu menyediakan informasi secara transparan, termasuk terkait mekanisme kerja sama dengan pihak lain dan akses pengaduan masyarakat. Koordinasi dan kerjasama antar penyelenggara diperlukan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya. Dilakukan berdasarkan standar yang disepakati demi efisiensi dan kelancaran layanan. Definisi kebijakan pelayanan satu akses. Menurut Dwianto 2006, kebijakan pelayanan satu pintu (One Stop Service Policy) adalah strategi penting dalam informasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan pelayanan publik melalui integrasi dan penyederhanaan proses. Konsep ini memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan melalui satu lokasi fisik atau platform digital tanpa harus melewati banyak prosedur atau instansi berbeda. Penelitian tentang kebijakan ini memerlukan definisi operasional yang jelas dan terukur untuk menganalisis dampaknya secara tepat. Selain itu, penelitian juga bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas implementasi kebijakan ini dalam menciptakan layanan yang efisien, transparan, akuntabel, serta berkontribusi pada peningkatan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. Kebijakan ini mencakup beberapa aspek penting, yaitu integrasi layanan yang meliputi penyatuan fisik, sistem, dan proses untuk menyederhanakan alur layanan, kemudahan akses yang diukur dari waktu, biaya, persyaratan administrasi, dan ketersediaan informasi, serta transparansi dan akuntabilitas dengan
indikator keterbukaan informasi, mekanisme pengaduan, dan standar pelayanan. Dampak akhir dari kebijakan ini adalah peningkatan kepuasan masyarakat yang diukur dari kesesuaian harapan kualitas layanan dan kemudahan akses. Dengan pendekatan ini, kebijakan pelayanan satu pintu dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas dan efektivitas pelayanan publik. Transparansi adalah prinsip penting dalam good governance yang mengharuskan pemerintah untuk terbuka dan memastikan masyarakat dapat mengakses informasi terkait kebijakan publik, alokasi anggaran, serta pemantauan dan evaluasi kebijakan. Dengan memberikan akses informasi yang jelas, masyarakat dapat menilai sejauh mana pemerintah berpihak pada kepentingan publik. Transparansi juga memperkuat akuntabilitas pemerintah dan memungkinkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengelolaan sumber daya publik. Transparansi layanan publik. Transparansi publik adalah keterbukaan yang menyeluruh dan memberi ruang bagi partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya publik. Arifin Thohir mengartikan transparansi sebagai keterbukaan yang jelas dan dapat dilihat secara menyeluruh, sedangkan Sadar Mayanti menyebutkan bahwa tujuan transparansi adalah untuk membangun rasa saling percaya antar pemerintah dan publik melalui penyediaan informasi yang akurat terkait dengan permasalahan dan mekanisme akses informasi yang relevan. Proses dan model transparansi. Transparansi adalah keterbukaan dalam proses penyelenggaraan negara, termasuk dalam pembuatan, pelaksanaan, dan penyampaian hasil kebijakan menurut Smith. Transparansi melibatkan prosedur, standar proses konsultasi, dan hak banding. Dalam pelayanan izin usaha, transparansi tidak hanya diukur dari kemudahan akses informasi, tetapi juga dari tersedianya mekanisme bagi masyarakat untuk memberikan kritik dan saran. Keterbukaan ini memungkinkan masyarakat menilai dan menyampaikan tanggapan terhadap pemerintah. Transparansi dalam pelayanan publik mencakup aspek seperti persyaratan, biaya, waktu, cara pelayanan, serta hak dan kewajiban yang harus dipublikasikan secara jelas dan mudah diakses. Terdapat 3 indikator utama untuk mengukur transparansi: keterbukaan proses, publikasi persyaratan, biaya, waktu, dan prosedur pelayanan secara lengkap. 2. Kemudahan pemahaman. Informasi disajikan secara jelas agar mudah dipahami oleh pengguna dan stakeholder. Kemudahan akses informasi. Pengguna dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi terkait pelayanan publik. Puskesmas. Puskesmas adalah fasilitas kesehatan dasar yang dirancang untuk memberikan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah. Azwar, 1956, lokasi puskesmas yang tersebar di setiap kelurahan atau kecamatan menjadikan lebih mudah diakses dibanding rumah sakit, terutama di wilayah kecamatan yang minim fasilitas rumah sakit. Menurut Noto Atmojo, 2007, puskesmas menyediakan layanan kuratif dan preventif secara menyeluruh, terintegrasi, dan dekat dengan masyarakat. Selain fungsi pengobatan, puskesmas juga berperan dalam pemberdayaan peran serta masyarakat. Husnawati, 2011, dengan biaya yang terjangkau dan prosedur sederhana, puskesmas menjadi garda terdepan dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara komprehensif sesuai pedoman dari Depkes RI. Metodologi penelitian. Jenis penelitian. Penelitian kualitatif dengan pendekatan observasi retrospektif adalah metode yang menganalisis kejadian masa lalu untuk memahami pola fenomena atau hubungan antara variabel. Pendekatan ini menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen arsip, laporan historis, rekaman medis, dan wawancara dengan pihak yang relevan. Tidak hanya mengandalkan data historis, metode ini juga melibatkan interpretasi terhadap konteks, proses, dan hasil peristiwa, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif. Melalui pendekatan retrospektif, peneliti dapat mengungkap pola-pola tersembunyi yang mungkin tidak terlihat saat peristiwa berlangsung, sehingga memberikan pemahaman lebih mendalam terhadap fenomena kompleks dan dinamis. Metode ini juga efektif dalam menjawab pertanyaan terkait hubungan sebab akibat atau proses yang melibatkan berbagai faktor di masa lalu. Teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif meliputi observasi tidak langsung, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Observasi tidak langsung memanfaatkan data yang telah tersedia seperti dokumen resmi atau laporan untuk memahami fenomena tanpa interaksi langsung dengan subjek penelitian. Metode ini mengurangi potensi bias, memberikan gambaran objektif dan efisiensi dalam waktu serta sumber daya. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi rinci dari individu terkait, memberikan wawasan personal yang tidak ditemukan dalam dokumen studi dokumen, melibatkan analisis arsip dan catatan yang membantu menelusuri kronologi dan latar belakang fenomena secara komprehensif. Integrasi dari ketiga teknik ini menghasilkan gambaran fenomena yang utuh dan mendalam, mendukung analisis yang valid dan terpercaya. Sumber data. Data primer dan data sekunder memiliki peran penting dalam penelitian. Data primer
diperoleh langsung dari sumber utama melalui wawancara atau pengamatan. Memberikan informasi yang spesifik, akurat, dan relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sebaliknya, data sekunder merupakan informasi yang sudah tersedia seperti laporan atau statistik yang digunakan untuk melengkapi data primer atau memberikan konteks historis. Integrasi kedua jenis data ini memungkinkan peneliti mendapatkan perspektif holistik, menghasilkan analisis yang mendalam dan komprehensif. Teknik analisis data. Metode analisis data kualitatif mencakup 4 pendekatan utama. Yang pertama, analisis tematik mengidentifikasi tema atau pola dalam data untuk menemukan kesamaan, perbedaan, atau hubungan sehingga data kompleks. Data diorganisasi secara terstruktur dan bermakna. Yang kedua, analisis konten, menelaah isi dokumen atau transkrip untuk memahami makna mendalam, mengeksplorasi persepsi, sikap, atau nilai yang relevan dengan fenomena tertentu. Triangulasi data, menggabungkan berbagai sumber data untuk memverifikasi hasil, meningkatkan validitas, dan meminimalkan bias penelitian. Analisis naratif, mengorganisasi data sebagai cerita atau kronologi untuk memahami alur, konteks, dan makna, terutama dalam penelitian berbasis pengalaman atau kronologi kejadian. Pendekatan-pendekatan ini memberikan dasar yang kuat untuk menghasilkan analisis mendalam dan terpercaya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pengucapan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.